Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 12 yang dalam waktu kurang dari 20 hari akan menghadapi tes UTBK SBMPTN 2021 dengan tujuan untuk memasuki perguruan tinggi sesuai dengan apa yang Anda kehendaki sewaktu mendaftar. Kita telah menyelesaikan sukses TKA Saintek Matematik dan Fisika, sekitar 13 paket masing-masing, dan tiap paket bisa ada 2 part, mayoritas ada 2 part. Jadi sekarang kita lanjutkan dengan sukses TKA Saintek Kimia, supaya Anda berimbang antara matematika, fisika, dan kimia. Ya, 3 pelajaran yang sangat menentukan Anda lulus di SBMPTN atau tidak. Ya, topik kita kemarin stoichiometry part 1, sekarang kita akan masuk stoichiometry part 2. Kita akan bahas 5 soal. 1 soal itu dari SBMPTN 2018 mungkin. Kemudian yang 4 lagi, 2 dari SIMA UI, 2 dari UM-UGM. Tujuan kita supaya Anda bisa melihat bagaimana bentuk stoichiometry yang keluar di 3 testing ini, sehingga Anda memiliki strategi yang paling tidak lengkap ya untuk menghadapi SBMPTN. Dan stoichiometry ini ada di jantung kimia, karena hampir di setiap topik akan muncul, misalnya dari gram ke mol atau ada reaksi, walaupun yang kita pelajari larutan, misalnya waktu menghitung pH. Jadi nanti paket kedua kita adalah larutan ya, kita belajar tentang titrasi, menghitung pH, dan sebagainya, tentang larutan. Oke, bahan ini pun bisa dipakai sebagai review oleh kelas 10. Karena ini buku saya, Maestro, Martin Kanginan. Ini untuk kelas 10 jilid 1. Di situ di bab 6, bab terakhir itu stoichiometry. Dasar dari stoichiometry. Oke, kita lanjutkan nomor 7. Reaksi pembentukan MgOH2 berlangsung mengikuti persamaan reaksi berikut. Jadi ini ada persamaan reaksinya ya. Jadi saya salin lagi. Tapi kelihatannya supaya ya agak kecil sedikit ya, supaya ada kolom untuk menulis koefisien reaksi. Ini MgNO3 2 ya. Tidak usah saya tulis fasanya ya. Ya tapi kita ini aqua aja yang kita tulis, oke? Ini ditambah kalium hidroksida. Ini juga larutan menjadi Mg magnesium hidroksida. Ini adalah padat. Jadi S itu artinya padat, aqua itu artinya larutan. KNO3 aqua. Nah, dibilang di sini reaksinya belum setara. Jadi nanti Anda harus setarakan. Tujuan menyetarakan itu karena perbandingan koefisien akan menyatakan perbandingan mol. Ya. Jika ke dalam labu reaksi, jadi ini ada labu reaksi. Taruh diperbesar sama saya ya. Dicampurkan, jadi di sini mungkin ya taruhlah dia nuangnya ini. Ya di sini ada 50 ml MgNO3 2 ya. 0,2 M. Kemudian dia campur lagi dengan 50 ml KOH 0,3 M. Ya, kemudian ini akan bereaksi ya, membentuk hasil reaksi ini. Ya. Tapi di sini ada reaksi yang sisa. Ya, jadi reaksi yang sisa salah satu. Kalau tidak KOH ya NO32 kita cari dengan perbandingan koefisien kan. Kemudian yang ditanya konsentrasi. Konsentrasi itu molaritas ya. Ya. Dan Anda perhatikan nanti di konsentrasi itu Anda harus cari, kalau reaksi sisa berarti Anda harus cari mol sisa dibagi volume larutan. Nah, volume sekarang kalau Anda lihat di gelas ini volume larutannya bukan 50 ml tapi 100. Ya, jadi volume mililiter ini volume campuran ya. 50 tambah 50, jadi 100 ml ini. Ya, karena di dalam labu reaksi itu sekarang ada 100 ml. Itu saja. Nah, sekarang tujuan kita hanya, ini sudah diketahui, tujuan kita sekarang mencari mol sisa. Dan untuk itu kita harus tentukan mana yang sisa, MgNO32 atau KOH. Nah, untuk itu sebelumnya kita setarakan dulu reaksi. Ya, ini biasanya kalau reaksi itu kan kita cari yang 1 lawan 1.
Ya kalau O ini kan di sini ada 2. Di sini ada 2, ini namanya 2 lawan 2. Jadi kita cari yang 1 lawan 1. Ya. Misalnya N. Nah, ini N aja ya, kelihatan di sini ada N kan. Di sini soalnya N-nya di sini 2, terutama yang tidak sama ya. Di sini N-nya cuma 1. Jadi kita selesaikan dulu yang 1 lawan 1, tapi jumlah kiri kanan nggak sama ya. Kalau ada. Nah, ini kan kalau Anda lihat kan N-nya ada 2 ini, ya. Jadi di sini N itu sama dengan 2. Sementara di sini N-nya sama dengan 1. Kan nggak sama kan? Jadi ini harus jadi 2. Nah, supaya jadi 2 ini koefisiennya berarti 2. Ini sementara koefisiennya 1. Maka N-nya sama 2. Nah, kemudian di sini kita lihat MG juga 1 lawan 1 kan? MG hanya ada di sini tidak ada. MG hanya ada di sini tidak ada. 1 lawan 1. Di sini MG-nya sudah paten 1. Di sini nggak ada, berarti 1 juga. Nah, sudah paten. Berarti tinggal ini yang belum ya. Aduh, kurang tempat saya. Tinggal ini yang belum. Ya. Yang dicari 1 lawan 1. K. K di sini hanya ada di sini. K juga hanya ada di sini. Nah, di sini K-nya ada 2. Sementara di sini K-nya ada 1. Berarti ini harus dikalikan 2. Nah, gitu. Nah, sisanya untuk memeriksa. Kalau Anda nggak yakin, ini sudah selesai lengkap ya, maka kita periksa. Anda periksa. Ya, periksa yang O, yang tidak 1 lawan 1 ya, karena O di sini 2, di sini juga 2. Nah, kita pakai periksa. O di sini 3 kali 2, 6. 6 kali 1, 6. Tambah, oksigen di sini 1 kali 2. Nah, sebelah sini, oksigen 2 kali 1, 2. Tambah, oksigen di sini 3 kali 2, 6. Pas ya, 6 tambah 2 sama dengan 2 tambah 6. Jadi udah betul. Oke, jadi sekarang udah jadi persamaan reaksi setara ya. Oke, kalau sudah jadi persamaan reaksi setara, sekarang kita cari MgNO32-nya berapa mol kan? Nah, Anda sudah tahu kemarin, mol itu tinggal mengalihkan mililiter dengan M. Itu mol. Jadi di sini misalnya KOH. Tinggal dikalikan aja 50 ml dikali 0,3 M. Ini kan yang direaksikan ya. Hasilnya berapa ini? 15 ya. 15 milimol ya. Kalau ini mililiter, di sini milimol. Ya, 15. Sekarang Mg NO3 2 kali 50 ml kali 0,2 M. Hasilnya 10 milimol. Ya. Ini mililiter, ini milimol. Oke. Jadi kalau kita lihat KOH 15 milimol, di sini 15 milimol ya. Sementara MgNO32 10 milimol ya. Ini 10 milimol. Nah, sekarang yang mana yang habis, yang mana yang sisa? Yang ditanya tentu yang sisa. Ya. Nah, sekarang misalkan saja ini habis, ya. Misalkan saja MgNO32 ini habis. Misalkan ini habis. Berapa KOH? Kalau ini habis, berapa KOH? Jangan dilihat ini ya. Dihitung. KOH berapa? Berarti 2 per 1 kan? Koefisien KOH kan 2. 2 per 1 kali 10. Yaitu KOH kan 2 per 1 kali 10. Berapa? 20 milimol. Jadi kalau MgNO32 mau habis, KOH harus tersedia 20 milimol. Padahal KOH hanya tersedia 15. Berarti nggak bisa dong. Ini kan lebih besar dari 15. Berarti ini nggak habis. Yang habis adalah KOH. Jadi KOH yang habis. Kenapa? Karena dia lebih kecil. Hanya 15. Jadi KOH yang habis. Kalau gitu, yang MgNO32 yang sisa. Nah, kita cari dulu MgNO32 yang bereaksi dengan KOH ya. Yang bereaksi dengan KOH tentu. Ya, karena KOH-nya sekarang yang habis. Jadi ini yang habis. Ini yang habis. Nah, MgNO32 saya hitung dari sini. Koefisiennya 1 ya. Jadi 1 per 2 kali 15 milimol. Anda lihat 7,5 milimol. Nah, padahal dia ada 10 kan? Dia ada 10. Ini lebih kecil dari 10. Berarti betul kan? MgNO32 sisa. Ya, saya hitung di sini.
Jadi MgNO32 ini sisa. Sama dengan berapa? Ya yang tersedia dikurangi yang bereaksi. Kan begitu. Yang tersedia berapa? 10. Ya. Yang bereaksi ini barusan tadi 7,5 ya. 7,5. Berarti dia sisa 2,5 milimol. Nah, sudah ketemu. Baru sekarang kita hitung konsentrasinya dengan rumus ini kan. Ya. Jadi konsentrasi biasanya dilambangkan begini ya. Dari MgNO32 ini ya. Sisa sama dengan ya, dia ada 2,5 milimol. 2,5 milimol. Dibagi volume larutan. Tadi sudah kita bilang volume larutan dijumlahkan kan 100 ml. Nah, cocok. Kalau ini milimol, ini mililiter, maka hasilnya nanti ini M. Ya, tinggal dilihat aja 25. 25 ya. Lihat aja ini 25, ini cuekin. 25 cuman ini A. Nggak ada lagi 25. Ini 50, 75, 100. Jadi yang benar A. Nggak perlu Anda hitung ini berapa. Ini nomor 7, SIMA UI 2019. Soal yang ke-8, nomor 8 kita ambil dari SIMA UI 2019. Ya. Jadi banyak keluar ya. Ini SIMA UI 2019, ini sudah soal yang kedua. Nomor 9 juga nanti SIMA UI 2019. 3 soal, murni stoikiometri ya. Ya, dengan penyetaraan reaksi. UM-UGM saya jadi batasi hanya 2. Jadi artinya memang stoikiometri ini bagian yang penting yang sering keluar ya. Sekarang kita lihat, bacain. Kalau tadi judulnya mencetarkan reaksi kan ya. Tadi judulnya apa? Menyetarakan reaksi dan molaritas ya. Menyetarakan reaksi dulu, baru pengertian molaritas. Sekarang judulnya adalah massa unsur dalam suatu senyawa. Jadi ada suatu senyawa, senyawa itu adalah gabungan dari unsur-unsur. Nah kita ditanya apa hubungan antara massa unsur dan massa senyawa. Jadi Anda lihat di sini ya. Amonium sulfat N42SO4 merupakan garam anorganik yang sering digunakan sebagai pupuk. Ya, jadi kalau Anda lihat di sini ada ini senyawanya ya. NH4 2SO4. Ini senyawanya. Jika suatu tumbuhan membutuhkan 19,6 mg natrium. Nah, salah satu yang akan diambil adalah unsur N. Ya, jadi ini diambil untuk tanaman, diambil. Dia perlu ya. Diambil atau perlu. Tanaman itu perlu 19,6 mg nitrogen. Nah, ini yang unsur saya sebut nih. Ya, dari amonium sulfat. Dan diketahui AR, semua diketahui AR. Nah, ditanya apa? Massa amonium sulfat yang dibutuhkan. Jadi berapa massa yang dibutuhkan di sini? Gitu. Kalau saya perlu 19,6 mg N. Nah, ini juga sama, ini konsep gram ke mol ini. Ya, ini selalu konsep gram ke mol. Jadi ini jadikan dulu mol. Ya, tapi hati-hati ini miligram ya. Ini jadikan dulu mol. Mol unsur tentu ya, mol N. Dan tentu di sini perlu AR ya, AR. AR nitrogen berapa? 14. Ya, itu dulu jadikan ya. Jadi 19,6 di sini gram ya, miligram ke gram berapa? Tapi kalau dilihat sebetulnya nggak penting ya. Di sini angkanya beda ya, 1,8, 9,2. Jadi sebetulnya nggak begitu penting. Makanya dibikin pangkat aja. 19,6 kali 10 min 6 gram ya. Itu ya. Gini kan? Nitrogen ini ya. Ya. Mau saya jadikan mol. Ya. Jadi 19,6 kali 10 min 6 gram kali, nah ini faktor konversinya kan. Tadi kemarin sudah kalau pembilangnya gram, di sini harus gram. Di sini mol. Nah, itu diperoleh dari MR. MRN sama dengan 14. 14 itu artinya 14 gram per mol kan. Artinya 1 mol sama dengan 14 gram. Nah, ini faktor konversinya. Nah, ini sudah. Jadi di pembilangnya 1, di penyebutnya 14. Maka gramnya bisa dicoret.
Sekarang dia udah jadi mol tuh. Ya, 19,6 per 14. 19,6 per 14 kali 10 min 6 mol. Ya, tapi mol nitrogen ya. Nitrogen. Sudah dapat. Nah, sekarang nitrogennya didapat dari mana? Didapat dari sini. Nitrogen itu didapat dari sini. Nah, nitrogen itu didapat dari sini. Seandainya ini ada 1 mol, seandainya ini ada 1 mol. 1 mol N42SO4. Berapa nitrogennya berapa mol? Anda lihat di nitrogen 1 kali 2. Jadi ada 2 mol ini. Jadi 1 mol NH42SO4 akan mengandung ini, 2 mol N. Nah, sedangkan kita dicarinya kan amonium sulfat yang ini. Nah, sekarang kita cari. Ini artinya konversi kan? Jadi kita masukkan lagi ke sini. Ini kita olah lagi. Ya, kita olah lagi. Jadi ini jadi 19,6 per 14 kali 10 min 6. Ini adalah mol nitrogen. Nah, kita mau jadikan mol di sini tentu ya. Kita akan jadikan mol NH4 2SO4. Begini. Ya. Ya. Nah, Anda sudah tahu 1 mol. Ini 1 mol NH42SO4 itu 2 mol N. Ini 2 mol N. Nah, kan begini. Jadi mol N-nya bisa dicoret kan? Mol N-nya bisa dicoret. Nah, tuh. Jadi mol SO4-nya lebih sedikit karena 1:2 kan? Ya, 1:2. Jadi kalau ini 2, ini 1. Kalau ini segini ya ini bagi 2 tuh, makanya bagi 2 kan? Udah tinggal dihitung dibagi 2. 19,6 bagi 2 itu berapa? 9,8 ya di sini aja ya. Supaya kita bisa lihat gambarnya ya. Jadi ini jadi 19,6 bagi 2 9,8 kali 10 min 6 per 14. Udah. Ya. Ini jadi mol tapi baru jadi mol NH4 2SO4 ya, baru mol. Sudah. Terus yang dikehendaki apa? Massa amonium sulfat yang dibutuhkan dalam gram. Nah, molnya ini jadi gram. Tapi udah sejenis ya. Ini N424, ini juga N42SO4. Sejenis, kalau sudah sejenis, maka kita tinggal perlu MR kan. Kita harus hitung MR-nya. Berapa MR ini? Sesuai dengan rumusnya kan. MR, N-nya berapa? 14. Ya, ini dalam kurung. Tambah 4. Ya toh? Ini artinya kali 2. Ditambah S. S-nya 32. Ditambah O4. Berarti 4 kali 16. Kan begini. Ini kita hitung 18. 18 kali 2, 36. Jadi 36 tambah 32 tambah 64. Ini dengan ini lebih gampang. 100. Jadi 132. Nah, 132 itu kan 132 gram per mol. Artinya 1 mol NH42SO4 itu 132 gram. Nah, begini. Nah, jadi MR-nya itu 132 kan? Oke, sekarang dari mol ke gram kan? Molnya ini ya. Saya salin lagi biar jelas. 9,8 kali 10 min 16 per 14. Ini mol ya. Nah, mau dijadikan gram, berarti molnya harus ada di bawah. Ya, ini mol di pembilang, di sini harus mol di penyebut supaya bisa hilang. Gramnya harus di pembilang. Nah, konversinya ini 1 mol, berarti ini 1. Ini 132. Begini. Nah, dapat sudah gram. Jadi hasilnya adalah 9,8, bikin aja 98 ya. Ini nggak usah diurusin sebetulnya 10 pangkat ini. Ini nggak perlu ini. Kenapa? Karena jawaban angkanya beda semua, kecuali kalau ada yang nanti jawabannya sama. Ini enggak kan? Nggak ada yang sama, beda semua. Jadi 98 kali 132 dibagi 14. Kan lebih cepat kalau begini ya. Ini kita udah tahu nih berapa ini. 7 ya? 7 kan? 7 kali 14, 98. Jadi 7 kali 132. 132 kali 7. Ya. Anda lihat angka belakangnya 4. Ya.
Angka belakangnya itu 4. Oke. Jadi sebetulnya angka belakang 4 tapi boleh ada 0 ya. Yang penting paling belakang 4, paling ujungnya 0 gitu ya. Kalau ini kan 4 tapi ujungnya 8. Ya, sebetulnya dari sini aja udah tahu kita jawabannya ini. Ya, kan 4 itu kan ditambah 0 kan nggak ada artinya. Anda sudah tahu kan kalau ditambah angka 0 di belakang sini nggak ada artinya. Kalau kita kalikan selalu yang kita dapat angka belakang kan 4. Angka belakang 4 cuma B ya. Selesai. Tapi kalau Anda takut nanti nggak benar, bolehlah 41. 3 kali 7, 21. 22. Kelihatan 24. Sudah lebih jelas kan? Jadi jawabannya B. Nggak perlu lagi kita hitung. Anda akan menghabiskan waktu untuk menghitung nanti. Ya, 10 pangkatnya nggak perlu kita. Karena angkanya beda tuh. Ini 1,848. Kalau kali yang kita dapat angka belakang. Kalau nanti Anda meragukan ini 4, kan saya udah bilang, hapus saja 0. 0 itu nggak ada artinya. Ya, 0 itu nggak ada artinya. Kalau di belakang koma. Ya, ini nggak ada artinya. Jadi ini artinya angka belakang ini 8, angka belakang ini 4, angka belakang ini 2, angka belakang ini 1, angka belakang ini 8. Nah, 2 kali 7 kan pasti angka belakangnya 4. Dari sini aja udah B. Anda masih ragu-ragu, oke kita hitung angka kedua. 1 ya, 21 tambah 2, 24 sudah. Udah pasti yakin kita. B jawabnya. Oke? Anda nggak punya kalkulator, jadi ya ngitungnya harus efisien. Oke, berikutnya kita nomor 9, SIMA UI 2019. Ya. Jadi 3 soal, cuman ini dicampur dengan gas. Menentukan tekanan dengan persamaan gas ideal. Ya. Persamaan gas ideal. Jadi Anda sudah tahu rumusnya itu kan tekanan kali volume sama dengan nRT ya. Ini juga dari fisika ya. Karena kan sudah kelas 12. Pasti sudah pernah belajar fisika kan. Persamaan gas ideal itu seperti ini. Ya. Tekanan kali volume nRT. N itu mol ya. N itu mol di sini. Nah. Suatu wadah yang berbentuk bola, jadi ini ada suatu wadah ya berbentuk bola, volumenya 5 liter. Dan Anda sudah tahu gas itu selalu menempati seluruh volume ruangan. Diisi dengan 25,5 gram gas NH3. Ya, gas ini ya. Ya, kemudian dan ada CH4 40,0 gram. CH4, gas juga. Ya. Nah, ada 2 gas ya. Kan jadi nyampur kan? Nah, Anda sudah tahu ini bisa saya jadikan mol. Ya, ini juga bisa saya jadikan mol. Anda sudah tahu gram ke mol itu pasti MR kan? Ya, kalau senyawa, kalau unsur AR. Ya, kemarin sudah kita lihat ini kan. Ini mol di sini kan? Ya, kalau Anda ada gram, maka gram bisa ke mol dengan faktor konversi MR. Ya. Oke, itu tadi juga sudah ya barusan. Oke. Anda bisa jadikan mol. Kenapa? Karena di sini mol. Kan yang mau Anda hitung tekanan ya. Tekanan campuran gas. Yang Anda mau hitung itu tekanan. Ya. Kalau tekanan campuran ya berarti molnya juga harus campuran. Kan gitu, molnya juga harus campuran. Jadi Anda harus cari N ini berapa dijumlahkan. Ya, tinggal dengan MR. Nah, Anda tahu NH3 MR-nya berapa? 14 tambah 3, 17. Ya, di sini diketahui nih, nggak usah hafal. Ya. CH4 12 tambah 4, MR-nya di sini 16. Dengan demikian saya bisa jadikan NH3 ini sama dengan 25,5 gram kali, begitu kan ya? Ini gramnya di pembilang, berarti di sini harus gram, di sini harus mol. Ini kan artinya 17 gram per mol. Ya, 17 gram 1 mol. Sudah lancar ya. Jadi gramnya dibagi, dicoret. Nah, dapat kan? 25,5 bagi 17, coba Anda bagi berapa ini? Ya, kelihatannya sih bisa mudah angkanya karena ini angkanya ini ya. Ini kalau 1 17 kan 8,5. 2 ya. Jadi 1 ya kan ini tadi 18 nggak bisa kan ya. Makanya turun 5, makanya 1 koma kan. 85 bagi 17 5. Jadi ini 1,5 mol. Sudah dapat. Sekarang CH4. CH4 40 gram.
Jadikan mol juga. Nah, jadi ini harus mol, ini gram. Tinggal MR-nya berapa? 16. 16 itu artinya 16 gram 1 mol. Coret. Nah, kan? Kalau ini kan tinggal dibagi 8, ini 5, ini kalau dibagi 8, 2. 5 per 2 itu 2,5. Nah, kalau ini Anda jumlahkan, dapatlah N itu. N campuran. Ya, karena di dalam ini ada 1,5 mol dan ada 2,5 mol. Ya kan kalau campuran berarti 4 kan? Jadi ada 4 mol gas. Ya, ada 4 mol gas di dalam itu. Oke, dengan demikian kita bisa hitung sekarang tekanannya. Ya. Tekanan itu tentu nRT per V. Ya kan? N-nya masukkan 4 mol. Nah, lihat ya, 4 mol. Biar Anda lihat, R-nya berapa? 0,082. Masukkan satuannya. Liter, nanti Anda tahu. Satuannya atmosfer. Liter atmosfer, mol min 1, Kelvin min 1. Gini. T-nya 25. Nah, T-nya dihitung dulu kan harus Kelvin. 25 tambah 273 ya. 298 Kelvin. Nah, gini kan dibagi volumenya liter, makanya volumenya harus liter kan. Nah, ini diketahui. Volumenya 5 liter. Wadah ya kan dia pasti dua-duanya akan menempati wadah ini 5 liter. Nah, kalau Anda lihat kan liternya bisa dihapus nih. Ini ada Kelvin, Kelvin min 1 hapus. Ya enggak? Ini ada mol min 1 hapus. Jadi jawabannya ATM. Ya, tinggal dikalikan. Sekali lagi jangan dikalikan semua ya. Nah, lihat angkanya. Nah, beda semua angkanya. Jadi kita akan ya, tapi kita bukan cari angka ya. Kalau cari angka nanti susah juga ya ngalikannya. Ya. Kalau angka belakang ini per 5 ya. Begini. Kalau mau cari angka belakang gampang nih. Ini contohnya ini kan angka belakangnya beda. Ini kan kali semua ini. Kalikan aja ini dengan ini. Berapa? 0,8 kan? Berarti saya sekarang hitung angka belakangnya ya. Ini berarti 8 kali, ini angka belakangnya berapa? 2. Kali, ini angka belakangnya berapa? 8. Nah, kenapa? Kebetulan angka belakangnya beda semua nih. Jadi gampang. Coba. 8 kali 2, 6 ya, 16 kan? 6 kali 8, 48. Jadi angka belakangnya 8. Oh, tapi ternyata ini pendekatan ya. Angka belakangnya 8 belum tentu ini. Karena pendekatan. Jadi di sini saya salah. Kita nggak boleh. Kenapa saya bilang salah? Karena 4 kali 2, 300 saja 1,2 ya. Jadi ini. Coba kita hitung secara pendekatan sekarang. Ya nggak boleh pakai ini ya. Angka belakang 8 ya. Tapi ternyata ini ya jadi 9 gitu ya. Kalau kita hitungnya, oke. Jadi kita hitung begini aja. Jadi kita harus hitung pendekatan. Jadi kadang-kadang nggak manjur 4 per 5 kali 0,082 kali 298. Maksud saya ini kan bisa saya anggap mendekati 300. 298 ini kan bisa saya anggap mendekati 300. Kan gitu ya. Sebab angka depannya juga harus di ini ya. Harus 2 angka. Ini kan 1 angka. Kalau patokannya 1 angka nggak bisa. Karena ini kan bisa pembulatan. Ya. Ini bisa pembulatan. Ini kan bisa pembulatan. Mungkin 86 gitu kan ya. Ya kan gini. Makanya harus 2 angka. 2 angka ya. Harusnya 2 angka, jadi agak sulit ya. Oke, jadi pendekatan aja ngitungnya ya. Ini 300. 5 dengan 300 60 kan? Berarti ini 60. Ya kan? Berarti 4 kali 82 per 1000 kan ini ya. 82 per 1000 kali 60. Nah, mendapat angkanya saja kan? Angka depannya. Apakah 4, 7, 12, 15, 19. Ini 0 lagi coret. Ya enggak? Jadi sekarang udah kelihatan gampang lagi. Ini enggak susah lah ya. 82 kali 4 berapa? 832 kan? 328 kali 6. Kan gitu berapa? 8, 4, 12, 6, 1, 19. 1968 bagi 100. Kan 19 koma kan? Itu yang saya maksud. Jadi yang benar E. Angkanya 19 koma. Kita nggak peduli ini komanya berapa. Karena 19 hanya 1 kan. Ya itu yang saya bilang hitung pendekatan.
Jadi 298 ini anggap 300, sehingga ini kan gampang. 4 kali 82 per 1000 kali 60. Nolnya coret 1. Nah, ini gampang bagi 100. Kalau mengalihkan 4 dengan 82 kan gampang. 328 kan? Ya. 328 kalau kita kalikan 6, sekitar 1900-an kan? 1900-an kalau dibagi 100 pasti 19. Ya, jadi hitungannya gitu ya. Tadi hitung angka belakang beda karena ini pembulatan. Oke? Saya rasa seperti itu ya. Jadi kalau kita hitung juga pakai pendekatan saja. Jadi jangan dihitung, wah dihitung benar-benar, wah rusak kita kalau hitung ini kalikan ini bagi 5. Ya. Atau ini dikalikan ini kalikan 298 bagi 5, wah repot ya. Sekarang kita lihat soal UM-UGM 2019 nomor 10. Judulnya menyetarakan reaksi dan volume molar. Anda sudah tahu volume molar ya. Di sini kebetulan dibilang STP. Ya, jadi sudah saya bilang tadi ya, volume molar. Ya, kalau di STP itu sama dengan 22,4. 22,4 ini artinya apa? 22,4 liter per mol. Artinya 1 mol gas apa saja, ya gas apa saja pada keadaan STP sama dengan 22,4 liter. Itu. Jadi ada hubungan antara mol dan liter untuk gas. Nanti kita disuruh cari, nanti liter sini diketahui, kita ditanya gram. Ya. Jadi nanti liter gas itu harus kita bawa ke gram. Tapi untuk membawa ke gram nggak bisa langsung, kita harus bawa dulu ke mol. Sesudah mol baru kita bawa ke gram. Kan gitu. Nah, liter ke mol itu inilah pakai ini. Volume molar disebutnya ya. Disebutnya volume molar ya. Volume molar. 1 mol, molar itu mesti 1 mol. Setelah ketemu mol baru dicari gram, itu pakai mr. Kan begitu. Ya, kemarin sudah ya. Jadi kalau Anda lihat ini mol. Ini gram. Kalau mol ke gram kan mr. Terus gas. Gas kalau volumenya liter mau dibawa ke mol pakai volume molar. Ya kan? Jadi sederhana ya. Oke, kita baca soalnya. Tapi ada reaksi. Nah, klorinasi bensena, klorinasi itu artinya direaksikan, bensena direaksikan dengan Cl2 gini. Nah, dengan katalis biasanya ditulis di atas sini. Ini artinya nggak ikut bereaksi. Tapi dia hanya bisa bereaksi cepat kalau dikasih katalis. Katalis biasanya tulis di sini. Menghasilkan C6H5Cl. Tidak perlu Anda tahu rumusnya apa ini. Yang penting itu. Ya, nanti kalau Anda belajar kimia organik, ini namanya apa? Fenil klorida. Ya kan? Fenil klorida. Atau klorobensena. Tapi nggak perlu. Kita hanya perlu reaksinya saja. Nah, ini reaksi tidak setara. Kita setarakan dulu kan? 1 lawan 1, yang mana yang 1 lawan 1? Ya. Karbon. Karbon hanya ada di sini tidak ada. Karbon hanya ada di sini. Di sebelah kanan 6, di sebelah kiri 6. Oke, sementara 1-1. Artinya ini pasti sebanding. Sementara begitu ya. Nah, cuma di sini kan kita, kalau ke Cl misalnya. Cl ya. Tinggal Cl ya. Cl sama hidrogen sama. Oke, kita lihat. Cl di sebelah kanan dulu, berapa? Sebelah kiri dulu 2. Ini kebetulan nih 1 tambah 1 2. Ya udah pas. Pas berarti semuanya 1. Kita nggak percaya hidrogen. Hidrogen berapa? 6. Di sini hidrogen berapa? 5 ditambah 1. Pas 6. Udah cocok. Jadi koefisiennya semua 1 ya. Oke. Kemudian kuantitas itu maksudnya banyaknya bensena yang dapat bereaksi. Nah, jadi yang ditanya C6H6 itu berapa kuantitasnya dalam gram. Nah, yang diketahui Cl2. Ini yang diketahui. Cl2-nya berapa? 3,36 liter. Nah, jadi yang diketahui Cl2, yang ditanya C6H6. Beda. Kalau beda, Anda pasti harus melalui reaksi kan? Nah, reaksinya ini. Ini kemarin kan? Kalau ini ada mol lain, dijadikan mol. Maka tentu harus lewat suatu reaksi setara dengan memperhatikan koefisien reaksi. Sudah. Jadi kita akan hitung dulu C6H6 ini. Berapa? Dari sini kita hitung C6H6. Tapi tentu mol ya. Karena itu Cl2-nya harus dirubah dulu ke mol. Cl2-nya harus dirubah dulu ke mol. Dan ini gas. Kebetulan gas. Kalau gas bisa
pakai volume molar kan, 3,36 liter kali ya gas ya, ini ya. Nah, ini liter di pembilang, maka penyebutnya harus liter, pembilangnya mol. Karena kita merubah liter ke mol kan. Ini yang kita kehendaki. Oke. 22,4. 22,4. Ini 1. Nah, dengan demikian liternya bisa coret kan. Nah, sekarang gasnya sudah jadi mol. Ya, nggak usah dihitung dulu lah. Ya. Atau supaya gampang dikeluarin semua ya. Ini jadi dikali 100. Berarti yang bawah juga harus dikali 100. Nah, biar gampang tidak pakai koma. Mol sudah. Nah, Cl2 sudah dapat mol. Tapi yang dikehendaki mol bukan Cl2, tapi C6H6. C6H6. Nah, ini pasti lewat suatu reaksi. Dan reaksinya harus reaksi setara. Kalau belum setara, disetarakan dulu. Jadi C6H6 dilihat di reaksi ini. Ini C6H6 nih. Koefisiennya berapa? 1. 1 per yang diketahui Cl2. Nah, Cl2 koefisiennya juga kebetulan 1. Ya, nggak ada masalah. Jadi sama. Karena 1:1. Nah, jadilah dia mol. Ya, sudah jadi mol. Tapi yang ditanyanya bukan mol C6H6 ini. Kuantitas bensena dalam gram. Berarti di sini harus jadikan gram lagi, MR. Anda sudah tahu MR ini kan? Ya, ini Anda harus tahu. Terus ini pasti MR karena di sini pembilangnya mol, penyebutnya harus mol. Pembilangnya gram. Nah, ini MR. Nah, berapakah MR dari C6H6? Ya, di sini ya. Atau di sini aja ya. Berapakah MR dari C6H6? Nah, sebelumnya ada tabel itu kan. C itu 12. Hidrogen 1. Karena karbonnya ada 6, 6 kali 12 kan 72. Udah Anda tahu nih. 6 kali 1, 6. Jadi 78. 78 itu kan maksudnya 78 gram per mol. Jadi 1 mol 78 gram. 1 mol 78 gram. Maka molnya hilang. Dapat sudah gramnya. Tinggal dipilih. Ya. Nah, tinggal dipilih. Nggak ada. Angkanya juga beda-beda ya. Jadi ini 10-nya biarkan aja dulu. Ya. Ini kalau dibagi 112 ya. Dibagi 112, 2 ya. 2 kali 10 lah ya. 10-nya biarin. Ini kalau dibagi 112, 3. Jadi hasilnya adalah 2 dengan 78, 39. Jadi 3 kali 39 bagi 10. Nah, ya toh, ini kelihatan angka belakangnya 7 ini kan. Atau kalau Anda hitung ini 3 kali 30, 9 gampang lah. Dihitung aja sebentar. 7, 2, 11. 117. 117 angkanya. Jadi jawabannya C. Ya. 39 kali 3, 117. Ya, ini sudah gram. Ya, seperti itu ya. Jadi Anda lihat ya transfernya. Yang diketahui Cl2 dalam gram. Kita jadikan mol. Ya, tapi gas ke mol itu bukan MR ya. Kalau gas itu kalau dari liter ke mol itu pakai volume molar yang ini ya. Ingat ini aja berlaku untuk gas. Jadi gas mol liter bisa dirubah ke mol, mol bisa dirubah ke liter. Cl2 mol kita dapat, tapi yang ditanya C6H6. Maka kita cari C6H6 dalam berdasarkan angka koefisien reaksi 1 per 1. Dapat mol, jadikan gram, baru MR. Ya, seperti itu. Jadi intinya cuma ini ya, jembatan ini intinya. Ya. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir. Kalau tadi judulnya apa itu judulnya? Menyetarakan reaksi dan volume molar. Nomor 11 juga sama, menyetarakan reaksi dan volume molar. Cuman bedanya tadi menyetarakan reaksinya sederhana. Ya, semuanya satu ternyata. Yang ini tidak. Ya, jadi penting juga menyetarakan reaksi itu ya. Oke, tapi cara coba-coba nggak usah pakai cara ABCD atau pakai reaksi redox. Ya, jadi Anda lihat 80 gram Fe2O3. Jadi Fe2O3 itu ada 80 gram. Ya. Direduksi dengan gas karbon monoksida. Jadi Fe2O3 karbon monoksida itu CO ya. Sehingga dihasilkan hasil berarti di sebelah kanan. Ya toh?
sehingga dihasilkan logam besi ya Fe, ya toh, dan karbon dioksida CO2. Nah, begini. Ya, reaksinya redoks, tapi nggak usah pakai redoks. Ini reaksinya. Ini belum setara kan? Kita setarakan sekarang ya. Ya, ingat 1 lawan 1 dulu. Yang ini Fe ada 2, dan dia hanya ada di sini. Fe hanya di sini. Ini namanya 1 lawan 1. 1 di kiri, 1 di kanan. Di sini 2, di sini 1. Berarti harus sama ini dikali 2. Berarti ini 1. Kan gitu. Ya, kemudian oke, benar. Tapi masalahnya di sini kalau ini 1, ya, di sini karbonnya 1, benar, oke. Tapi oksigennya jadi beda ya. Oksigennya jadi beda. Ya. Oksigennya jadi beda. Jadi kalau gitu oksigennya dulu kita, ini 2. Ya. Ini sudah 4. Gitu. Ini oksigennya 2. Kalau kita kalikan 2, nggak bisa. Ya. Jadi, yang ini maksud saya begini. Kalau ini 1, ini cocok benar. Tapi ini oksigennya aja 4. Di sini 2. Kalau kita kalikan 2 misalnya ya, Anda kalikan 2 ini. Anda kalikan 2 misalnya begini. Karbonnya 2, Anda kalikan lagi 2 di sini. Akibatnya apa? Oksigennya 5, padahal di sini jadi 4. Gagal kita 2, kita coba 3. Nah, supaya ini 3. Gitu ya. Bisa nggak? Nah, kita coba lagi. 3 tambah 3, 6. Nah, ini 6, cocok. Ya, jadi kalau 2 nggak cocok, 1 nggak cocok, 3. Sudah, coba-coba namanya juga. Jadi yang benar ini. Sudah benar ini. Ya. Jadi 2 kita coba salah, 1 kita coba salah. Jadi 3 aja, jadi kita di sini 3. Tapi ini tetap 1-2 pasti. Ini sudah pasti terkunci. Yang akan dirubah itu kan cuma yang di sini sama yang di sini. Ya, ini sudah terkunci, harus besinya sama. Nah, kalau ini saya tadi misalkan C-nya 1 ya, saya ini misalkan 1, oke, ini 1, oke, C-nya cocok, tapi oksigennya nggak cocok. Di sini oksigennya 2, di sini 4, nggak cocok. Saya bikin 2, di sini kalikan 2, akibatnya oksigennya 2 tambah 3, 5, sementara di sini 4, nggak cocok. Saya bikin 3, nah ternyata 3 baru cocok. Di sini berarti 3 kan, maka ini oksigennya 3 tambah 3, 6, cocok. Nah, itu cocok sudah. Ini menceterakan reaksi namanya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Volume gas CO2 yang dihasilkan, nah ini volume gas CO2 yang dihasilkan, jadi CO2 yang dihasilkan, ini berapa? Jika diukur pada saat gas lain ya, gas lain, tidak ada di reaksi. Ini gas lain yang ya diukur pada keadaan gas lain. Ya. Pokoknya gas lain, dan gas lain itu tidak ada di sini sehingga kita tidak bisa pakai angka koefisien reaksi. Pada keadaan gas lain yaitu 8 gram helium bervolume 2 liter. Nah, volumenya 2 liter gitu. Ya. Nah, yang kita tahu itu bukan gram kan? Hubungan antara gas itu kan mol dan liter. Yang kita ketahui itu mol dan liter. Maka ini kita jadikan mol helium ini. Ya, Anda sudah tahu kalau mau jadikan mol langsung aja dibagi mr ya. Anda sudah tahu itu cepat. Helium itu mr-nya 4. Jadi ini bagi 4. Mol begini. Ini sama dengan 2 liter. 8 bagi 4 itu 2. Jadi 2 mol gas, volumenya selalu 2 liter. Nah, inilah yang kita pakai patokan. Volume molar kita yang ini. Ya, 2 mol gas, volumenya 2 liter. Kalau 1 mol gas, maka volumenya 1 liter. Nah, ini yang kita pakai. Inilah yang kita pakai untuk merubah mol ke liter. Atau merubah liter ke mol. Jadi, volume molarnya ini. Volume molarnya ini. Kita peroleh dari keadaan gas lain. Pada keadaan yang sama tentu. Maksudnya ini pada keadaan yang sama. Tekanannya sama, suhunya sama ya. Jadi keadaan yang dimaksud ini, tekanannya sama, suhunya sama. Itu maksudnya. Oke. Sekarang sudah ada hubungan antara mol dan liter, tinggal cari di sini. CO2 hasil, yang ini kan. Nah, yang diketahui Fe2O3. Tapi gram. Sedangkan reaksi kita tahu harus mol. Jadi kita jadikan mol ini. 80 gram kali, nah kan gitu pakai mr kan. Gramnya di pembilang berarti gram harus di penyebut. Di sini mol.
1 mol berapa gram kan gitu kalau MR itu. 1 mol berapa gram? Kita cari lagi Fe2O3. Fe-nya 56. 56 kali 2 ya. Jadi ini 2 kali 56 ditambah 3 kali 16 kan begitu. Ini 112, ini 48. Nah, begini. Kalau dijumlahkan maka ketemulah MR-nya 160. 160 ya. Berarti ini 160 gram. Nah, begini. Nah, dicoretlah ini. Gram dengan gram. 80 dengan 162. Jadi setengah mol ini. Ya. Setengah mol. Nah, ini dapat setengah mol. Tapi Fe2O3 yang ditanya bukan Fe2O3. Yang ditanya adalah CO2. Jadi perhatikan ini setengah mol ya. Udah kita hitung. Nah, yang ditanya yang ini. Berarti CO2-nya berapa? Ya, dari reaksi ya. 3 per 1. 3 per 1 kali setengah mol. Jadi berapa? 1,5 mol. Nah, jadi CO2-nya udah kita dapat 1,5 mol. Sekarang kita suruh jadikan liter. Pakai keadaan lain. Nah, ini yang di bintang. 1 mol gas apa saja pada keadaan helium tadi itu 1 liter. Jadi kalau 1,5 mol berapa? Ya kalau 1 mol 1 liter ya 1,5 mol tinggal gitu. Jadi 1,5 mol kali begini sebetulnya kan. Ini faktor konversinya, ini mol di pembilang, jadi ini mol di penyebut. Ini 1 liter di pembilang. Nah, set. Jadi 1,5 liter. Ya. Demikian yang bisa kita kerjakan ya. Jadi ini volume molarnya didapat dari keadaan gas lainnya. Volume molarnya didapat dari keadaan gas lain. Yaitu 8 gram helium 2 liter. Nah, 8 gram helium jadikan mol. Akhirnya dapat 2 mol gas 2 liter. Jadi 1 mol gas 1 liter. Inilah volume molarnya. Jadi volume molar itu bisa didapat dalam, kalau tidak ada keterangan, 1 mol 22,4 liter. Kalau tidak ada keterangan. Kalau ada keterangan PT yang tidak sama dengan STP, kita pakai P2 V2 per T2 sama dengan P1 V1 per T1. Di mana keadaan satunya adalah ya, di mana keadaan satunya adalah keadaan STP. Tekanan 1 atmosfer, suhu 273 Kelvin, V1 22,4 liter. Nah, yang P2T2 kita masukkan dapatlah V2. Itu kalau tidak STP. Nah, satu lagi yang tadi diperoleh dari keadaan lain. Nah, diperoleh dari keadaan gas lain. Ya, di mana keadaan gas lain ini ada mol berapa liter gitu kan ya. Berapa mol berapa liter. Biasanya diketahui bukan mol tapi gram. Jadi gramnya dijadikan mol. Ya, itulah kalau kita mau lengkapi ya di sini. Oke, terima kasih. Inilah 11 soal stoikiometri. Mudah-mudahan Anda mendapat gambaran yang jelas tentang stoikiometri. Ya, ada dari 11 soal ini berapa soal itu? Saya lupa berapa soal ya. Dari UTBK 2019 kemarin di part 1 ya, dengan jembatan seperti ini ya. Mudah-mudahan nanti di UTBK 2021 Anda tidak mengalami kesulitan untuk membuat stoikiometri. Kalau Anda masih ingin belajar lebih lanjut tentang kimia, nanti hari Senin kita lanjutkan dengan larutan. Bagaimana menghitung pH, asam, basa, garam, hidrolisis, larutan buffer. Ya, mudah-mudahan terwakili satu soal semua dari UTBK 2019 dan juga tentang titrasi. Ya, titrasi itu pada prinsipnya sama aja dengan reaksi. Ya, reaksi yang setara. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Sukses bersama Anda. Saya, Martin Kaninan.